Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandegita Ciani, NIM 21530075. Saya dari kelas Manajemen B1 Online dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SEMM. Baiklah, saya di sini berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Baiklah, di video saya pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Sebelum lanjut, buat teman-teman, saya minta like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang 3 rasio keuangan, yaitu ada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Nah, sebelum kita masuk ke likuiditas, kita harus tahu dulu apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat analisis keuangan perusahaan. Nah, setelah kita tahu tadi rasio keuangan itu, apa rasio keuangan itu, kita akan masuk ke untuk apa rasio keuangan itu. Nah, rasio keuangan itu berguna untuk menganalisa kesehatan suatu perusahaan. Jadi kita tahu nih, perusahaan itu sehat atau tidaknya dilihat dari rasio keuangannya. Kalau rasio keuangannya baik, berarti suatu perusahaan itu baik pula. Tapi kalau rasio keuangannya buruk, maka perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, terus apa yang dianalisa dari rasio keuangan? Yang dianalisa dari rasio keuangan adalah laporan keuangannya. Jadi dari laporan keuangan itu kita bisa ngeliat nih, ada solvabilitas, ada likuiditasnya, dan ada rentabilitasnya gitu. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan likuiditas. Nah, apa itu likuiditas? Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di dalam suatu neraca, kewajiban itu terletak di sebelah kanan, sedangkan aktiva itu berada di sebelah kiri. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu memenuhi? Jadi likuiditas kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang lancarnya menggunakan aktiva lancar. Bila dirumuskan, dia menjadi aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar. Nah, likuiditas ini terbagi menjadi 3, yaitu ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Cash ratio yaitu bagaimana kemampuan aktiva lancar untuk membayar utang lancar. Bila dirumuskan, dia menjadi aktiva lancar dibandingkan utang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada quick ratio, yaitu rasio yang lebih lancar. Nah, bila dirumuskan yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibandingkan dengan utang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada cash ratio, yaitu rasio yang paling lancar. Bila dirumuskan yaitu cash ditambah dengan setoran dibandingkan dengan utang lancar dikali 100%. Nah, itulah penjelasan dari likuiditas. Selanjutnya kita akan masuk ke solvabilitas. Nah, apa itu solvabilitas? Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Nah, solvabilitas ini terbagi menjadi 2, yaitu solvabilitas badan usaha dan solvabilitas modal sendiri. Solvabilitas badan usaha bila dirumuskan yaitu total aset dibandingkan dengan total utang dikali 100%. Sedangkan solvabilitas modal sendiri bila dirumuskan menjadi modal sendiri dibandingkan dengan total utang dikali 100%. Nah, dari solvabilitas ini kita bisa menilai
suatu perusahaan pada saat perusahaan itu ditutup ataupun berjalan. Nah, solvabilitas ini berguna untuk para investor. Sekarang kita akan masuk ke rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau suatu keuntungan. Rentabilitas itu terbagi menjadi dua, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi bila dirumuskan dia menjadi laba operasional dibandingkan dengan total aset, sedangkan rentabilitas modal sendiri dia bila dirumuskan menjadi earning after tax dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang rentabilitas. Demikianlah penjelasan saya mengenai 3 rasio tersebut, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Apabila ada kesalahan dalam video saya atau kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.